Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang seorang ilmuwan Islam yaitu Al-Battani. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan juga bapak trigonometri yang berasal dari Batan. Benda-benda langit yang sangat banyak, ada bintang, planet, satelit, komet, galaksi, dan lain-lain. Benda-benda langit tersebut merupakan ciptaan Allah yang luar biasa dan sangat sempurna. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tentangnya hendaklah membuat keimanan kita bertambah kepadanya. Ilmu khusus untuk mempelajari benda-benda langit ini beserta dengan semua permasalahannya disebut dengan ilmu astronomi. Keberadaan ilmu ini membuat kita jadi tahu mengenai apa saja bahan penyusun dan sifat-sifat benda langit, bagaimana ia bergerak, apa pengaruh keberadaannya bagi kehidupan, dan sebagainya. Mempelajari benda-benda langit bukanlah suatu hal yang mudah. Orang yang mempelajarinya haruslah memiliki jiwa yang tekun dan juga pantang menyerah. Misalnya mengamati waktu yang diperlukan bulan untuk mengitari bumi. Hal itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hingga akhirnya diperoleh hasil pengamatan yang benar. Pengamatannya pun memerlukan alat-alat khusus dan tidak sembarangan. Adapun ilmuwan muslim yang terkenal dan ahli di bidang astronomi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Harrani Ar-Raqi As-Sabi. Ia lahir di Batan, sebuah daerah yang berada di kota Haran yang terletak di Irak. Oleh karena itulah ia lebih dikenal dengan nama panggilannya yaitu Al-Battani. Al-Battani berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya Jabir bin Sinan adalah seorang ilmuwan di bidang sains termasuk astronomi. Sementara itu, kakeknya Sabit bin Qurrah juga merupakan seorang ilmuwan astronomi yang sangat dikenal di Arab. Sejak kecil, Al-Battani sudah tertarik dengan benda-benda langit dan piawai menggunakan alat-alat astronomi milik ayahnya. Ia juga sangat suka membaca buku. Buku-buku yang paling disukainya adalah buku tentang ilmu pengetahuan, terutama bidang astronomi. Jadi, tidak mengherankan bila pada kemudian hari ia tumbuh menjadi sosok yang sangat hebat di bidang astronomi. Salah satu buku astronomi yang sering ia baca dan sangat dikuasai oleh Al-Battani adalah buku yang berjudul Al-Majaz, karya Claudius, seorang ilmuwan astronomi Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi. Pada kemudian hari, dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan dengan sangat teliti, Al-Battani mampu menghasilkan penemuan yang sangat tepat di bidang astronomi. Penemuan-penemuan Al-Battani sang bapak trigonometri. Semasa hidupnya, Al-Battani pernah tinggal di kota At-Tahiyah, di kota yang terletak di utara Suriah itu. Ia membuat sebuah teropong bintang yang dikenal dengan sebutan teropong Al-Battani. Teropong itu banyak membantu Al-Battani melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain itu, Al-Battani juga pernah belajar di kota Ar-Raqqah dan menetap cukup lama di sana. Meskipun telah menjadi seorang ahli astronomi, ia tidak pernah berhenti belajar. Sebaliknya, ia semakin semangat dan tidak pernah bosan untuk menimba ilmu, pengetahuannya dan di bidang tersebut. Masya Allah, kegigihan Al-Battani dalam menuntut ilmu benar-benar patut dicontoh. Sejak dimulai pengamatannya terhadap benda-benda langit pada 878 hingga 918 Masehi, Al-Battani telah menghasilkan banyak penemuan di bidang astronomi yang terbukti lebih tepat dibandingkan dengan penemuan Claudius. Salah satu hasil pengamatan Al-Battani yang dijadikan rujukan oleh para ilmuwan barat adalah mengenai terjadinya gerhana bulan dan matahari. Para ilmuwan barat menggunakan penemuannya tersebut untuk menghitung kecepatan bulan ketika bergerak. Penemuan-penemuan Al-Battani lainnya adalah tentang kemungkinan terjadinya gerhana matahari ketika terbit, nilai kecondongan bintang-bintang pada siang hari, orbit bulan, orbit planet, dan orbit matahari. Ia juga berhasil menemukan bahwa perubahan musim ditentukan oleh posisi matahari, menentukan jumlah hari dalam 1 tahun Masehi, serta masih banyak penemuan lainnya.
Penemuan-penemuan Al-Battani di bidang astronomi ini tentunya sangat bermanfaat bagi peradaban manusia. Di antaranya adalah sebagai acuan untuk membuat kalender, menentukan kapan terjadinya perubahan musim, pergantian bulan, dan sebagainya. Kehebatan Al-Battani di bidang astronomi ini membuatnya sangat dikagumi oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Walaupun demikian, hal tersebut sama sekali tidak membuatnya sombong. Ia menyadari bahwa semua ilmu yang dimilikinya ini adalah semata karena karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selain merupakan ilmuwan yang sangat cemerlang di bidang astronomi, Al-Battani juga ternyata seorang ahli matematika. Jasanya di bidang ini antara lain menemukan rumus-rumus persamaan trigonometri, cara mengetahui titik pada garis bengkok dengan menggunakan tabel matematika, melakukan perbaikan-perbaikan dalam ilmu aljabar, dan sebagainya. Banyak penemuan dan perbaikan Al-Battani di bidang trigonometri, kemudian membuatnya dijuluki sebagai Bapak Trigonometri. Keren bukan? Al-Battani adalah seorang ilmuwan yang sangat giat berkarya. Ia membuat alat-alat astronomi yang digunakannya untuk membuat pengamatan, dilengkapi dengan panduan atau cara membuatnya. Teropong Al-Battani adalah salah satu karyanya yang ia gunakan untuk mengamati benda-benda langit. Al-Battani juga sangat aktif menuliskan pemikirannya, teori-teorinya, dan pengalamannya selama mengamati bintang-bintang ke dalam buku atau kitab. Buku karyanya yang paling terkenal adalah Az-Zaij As-Sabi, yang ditulisnya pada 1900 Masehi. Di dalam buku itu, Al-Battani menjelaskan mengenai alasannya mempelajari dan mendalami ilmu astronomi. Ilmu yang paling mulia kedudukannya adalah ilmu perbintangan, sebab dengan ilmu itu dapat diketahui lama bulan, lama tahun, waktu, musim, pertambahan dan pengurangan siang dan malam, letak matahari dan juga bulan, gerhana, serta jalannya planet ketika berangkat dan kembali.